Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Zulfia Rizky Berlian dalam acara Fiskal One News, membahas berita aktual dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sistem pemungutan pajak withholding tax system. Withholding tax system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Dengan sistem ini, Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk wajib pajak sebagai pihak ketiga untuk melakukan administrasi pemotongan atau pemungutan pajak, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Nah, withholding tax system ini memiliki landasan filosofis yang kuat dalam konteks perpajakan. Pertama-tama, sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan memotong sebagian dari pendapatan sebelum diterima oleh individu atau entitas, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap orang atau perusahaan membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Ini membantu mengurangi kesenjangan pajak antara mereka yang dapat memanipulasi penghasilan mereka untuk menghindari kewajiban pajak dan mereka yang tidak bisa. Nah, dengan demikian, withholding tax system menciptakan dasar yang lebih adil untuk sistem perpajakan, memastikan bahwa kontribusi pajak didistribusikan secara proporsional. Dalam konteks Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, withholding tax sistem diperlakukan sebagai angsuran pembayaran pajak dan pemungut pajak final. Sistem withholding tax atau juga dikenal sebagai PPh pemotongan atau pemungutan, biasa disebut PPh Potput, diterapkan untuk beberapa jenis pajak, yakni PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 15. Pemotongan PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubung dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pemotongan PPh pasal 21 adalah pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri terkait pekerjaan. Implementasinya seperti konsultan yang memberi konsultasi atau saran kepada perusahaan atau individu dalam berbagai bidang, seperti manajemen keuangan, teknologi, informasi, dan lain-lain akan menerima pembayaran atas layanan mereka. Pembayaran tersebut akan dikenai pemotongan PPh pasal 21 oleh klien atau perusahaan yang menggunakan jasanya. Yang kedua ada pemungutan PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dibebankan kepada badan usaha tertentu yang melakukan kegiatan perdagangan terkait ekspor, impor, reimpor, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan PPh pasal 22 terdiri dari bendahara pemerintah terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu terkait dengan penghasilan dari kegiatan di bidang impor, serta wajib pajak badan terkait pembayaran dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong mewah. Yang ketiga, pemungutan PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari pemanfaatan modal seperti dividen, bunga, dan royalti. Kemudian jasa seperti sewa dan imbalan jasa atau penyelenggaraan kegiatan berupa hadiah, penghargaan, dan bonus, selain yang dipotong PPh pasal 21. Implementasinya seperti investor yang menerima dividen dari investasinya dalam saham perusahaan di Indonesia akan dikenai PPh pasal 23. Dividen tersebut merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Kasus lain seperti individu atau perusahaan yang memiliki hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, atau merek dagang dan menerima pembayaran royalti dari pemanfaatan hak tersebut akan dikenai PPh pasal 23. Serta pendapatan lain yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang tidak termasuk dalam kategori PPh pasal 21 seperti komisi, imbalan atas keanggotaan dewan direksi, dan lain-lain juga dapat dikenai PPh pasal 23. Yang keempat yaitu pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2 antara lain penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi, serta penghasilan atas diskonto surat
perbendaharaan negara, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Implementasinya seperti individu atau perusahaan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dan menerima keuntungan dari penjualan properti tersebut akan dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Contohnya seseorang yang menjual rumah atau tanah dan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Yang terakhir ada pemotongan PPh pasal 15. PPh pasal 15 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang menggunakan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Pemotongan pajak penghasilan pasal ini bertujuan memudahkan wajib pajak tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, sampai perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Implementasinya seperti karyawan yang bekerja untuk maskapai penerbangan internasional, seperti pilot, pramugari, atau teknisi pesawat dapat terkena PPh pasal 15. Hal ini karena penghasilan mereka diatur oleh norma perhitungan khusus yang diterapkan pada perusahaan penerbangan internasional. Contoh lain, karyawan yang bekerja untuk perusahaan asuransi yang beroperasi di luar negeri dan memiliki bisnis di Indonesia dapat terkena PPh pasal 15. Ini berlaku untuk berbagai posisi dalam perusahaan asuransi, termasuk agen asuransi, penilaian klaim, dan manajer resiko. Pesan dari saya kepada masyarakat untuk kita mengetahui dan memahami pentingnya withholding tax system. Pajak adalah kontribusi yang kita berikan kepada negara untuk mendukung berbagai program dan layanan publik yang kita nikmati setiap harinya. Dalam konteks ini, withholding tax system menjadi sebuah mekanisme yang penting. Untuk itu, saya berikan poin yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya withholding tax system. Yang pertama, kepatuhan pajak yang ditingkatkan. Dengan adanya sistem penahanan pajak, individu dan perusahaan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak mereka. Pajak dipotong secara otomatis dari pendapatan mereka untuk mengurangi resiko penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Yang kedua, efisien administrasi. Withholding tax system mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Mereka tidak perlu lagi secara manual menghitung dan membayar pajak karena pajak dipotong secara otomatis oleh pihak yang membayar pendapatan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dengan pajak dipotong secara otomatis, proses pemotongan dan pengumpulan pajak menjadi lebih transparan. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah sesuai dengan yang seharusnya. Yang keempat, kontribusi untuk pembangunan negara. Melalui withholding tax system, pendapatan pajak yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami dan mendukung withholding tax system, kita semua dapat berperan dalam membangun fondasi keuangan yang kuat bagi negara dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi masa depan kita semua. Mari kita semua menjadi bagian dari upaya untuk memahami dan mendukung withholding tax system. Dengan demikian, terima kasih atas perhatian teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.